Nona Melia, turut berduka cita. Nona Melia, jangan biarkan air mata jatuh ke tubuh anakmu. Nanti dia bisa nggak tenang. Nona Melia, sesuai permintaanmu, 3 hari lagi kami akan jemput anakmu. Kami akan bawa dia ke acara pernikahan di Hotel Mutiara. Silakan tanda tangan di sini. Nona Melia, kalau boleh tahu ini pernikahan siapa? Kenapa harus antar jasad Harry ke sana? Itu pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Sudah. Dokter, apa divisi lain di rumah sakit butuh kelinci percobaan? Apa saja boleh. Kesehatan Yanto belakangan ini buruk. Aku mau belikan makanan enak untuk dia, biar kesehatannya pulih. Kalaupun ada nggak boleh. Kamu lagi hamil, harus pulang dan istirahat. Aku sudah bersama Yanto hampir 5 tahun. Hamil itu seharusnya berita yang sangat menyenangkan. Anak ini datang gak pada waktunya. Tuan muda. Tuan muda? Dia panggil Yanto itu Tuan muda? Nyonya sudah carikan dokter terbaik untukmu. Selama kamu mau putus hubungan sama wanita itu, kamu bisa balik ke keluarga Juanda. Jangan keras kepala lagi. Kamu itu pewaris tunggal keluarga terkaya di kota Nongsa. Apa kamu mau karena sakit jantung mati di tempat kamu begini? Pewaris keluarga terkaya di kota Nongsa? Yanto? Kamu pulang dan beritahu nenekku, aku cinta sama Melia. Kalaupun harus mati, aku gak bakal pisah sama Melia. Tuan muda, Pergi. Pergi! Keluarga terkaya kota Nongsa, pewaris tunggal. Nak, ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Melia, kamu sudah pulang? Yanto, kita putus saja. Melia, apa kamu capek? Tubuhku sudah baikan, bisa segera cari uang lagi. Kamu gak perlu susah begini lagi. Yanto, penyakitmu gak bisa sembuh. Kamu bisa saja mati. Tapi jangan seret aku ikut susah. Nah, maaf. Ibu gak bisa biarkan ayahmu tahu keberadaanmu. Dengan begitu, dia baru beneran bisa menyerah. Harry, kamu tunggu ibu di sini. Jangan pergi kemana-mana, oke? Tenang saja, Ibu. Aku anak paling penurut. Ibu akan segera kembali. Nenek, hati-hati. Oh. Pendarahannya parah, perlu dioperasi. Setidaknya butuh 1 miliar. Bayarlah sesegera mungkin. 1 miliar? Kalau semua uangku dijumlahkan berpuluhan juta saja,
CEO Grup Juanda Yanto akuisisi grup teknologi besar di luar negeri. Dia menjadi pemimpin bisnis yang paling berpengaruh tahun ini. Harry, ibu pasti akan selamatkan kamu. Nana Weni, 3 hari lagi kamu akan menikah sama Pak Yanto. Selamat ya. Dulu saat Pak Yanto dicampakkan oleh cewek matre, dia hampir saja mati. Nona Weni yang selalu temani dia tanpa henti. Sekarang akhirnya semua usahanya membuahkan hasil. Terima kasih. Aku dan Yanto pasti akan bahagia. Yanto! Melia, Yanto! Yanto, bisakah kamu beri aku 1 miliar? Tolonglah. Kamu itu wanita yang sudah campakan dan hampir membunuh Yanto. Berani-beraninya sekarang cari Yanto untuk minta uang. Wanita jahat, jangan dekati ayahku. Cepat pergi. Ayah, Yanto sudah menikah. tampaknya setelah tinggalkan aku, hidupmu juga nggak membaik. Hah? Siapa dia? Kok tiba-tiba ada di sini? Udah tahu siapa? Yanto, maaf. Apa gunanya minta maaf sekarang? Kamu bukan merasa bersalah. Kamu sudah lihat Yanto bangkit kembali. Jadi kamu mau balikan sama dia untuk nikmati uangnya. Bukan begitu. Yanto. Aku hanya butuh 1 miliar. Begitu ada uang aku akan kembalikan. Ku beri 2 miliar. Kelak, aku nggak mau lihat kamu dimanapun lagi. Kasih dia cek senilai 2 miliar. Dan suruh dia pergi. Tuan muda, gawat, Nyonya kecelakaan. Aku akan ke sana. Wanita ini dulu hampir buat Yanto mati. Menurutmu apa Yanto beneran mau kasih 2 miliar itu? Kasih dia cek palsu. Terima kasih. Tunggu aku ada uang. Aku pasti akan kembalikan. Harry, ayahmu sudah punya keluarga baru. Ibu sudah dapat uang untuk selamatkan kamu. Kita nggak akan ganggu dia lagi. Wanita ini, dia kira dia itu siapa? Beraninya datang lagi ke hadapan Yanto. Calon nyonya keluarga Juanda itu hanya aku. Semua harta keluarga Juanda cuma akan jadi milik Rocky. Nenek nggak apa-apa. Untung ada anak laki-laki yang selamatkan aku. Kalau enggak, nyawaku ini pasti sudah enggak tertolong. Anak laki-laki, dia ada di mana? Setelah aku sadar, aku langsung di rumah sakit. Entah bagaimana kondisi anak laki-laki itu. Kamu harus cari penyelamat kecilku itu. Eyang. Aduh, cucuku yang baik. Eyang gak datang ke pesta ulang tahunmu hari ini. Kamu gak marah sama Eyang kan? Kesehatan Eyang itu yang paling penting. Kamu sungguh jago bicara. Nenek, hari ini di pesta ulang tahun Rocky, Melia datang. Apa? Sudah 5 tahun wanita itu masih saja gentayangan. Yanto, kamu gak boleh tertipu oleh wanita itu lagi. Dia dulu sudah membuat kamu menderita. Nenek, aku tahu. Bagus kalau tahu. Jangan lupa. 3 hari lagi, kamu dan Weni akan menikah. Aku mau bayar. Mohon segera. Anakku harus segera dioperasi. Bagaimanapun kamu panik, kamu gak boleh menipu. Cek ini palsu. Apa? Dokter. Pergilah, ayo sana. Ayo sana. Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan anakku. Aku bisa pergi pinjam uang. Aku pasti akan dapatkan uangnya. Nona Melia, bukannya kami gak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa yang berani terima kalian, artinya melawan keluarga Juanda. Kami hanya rumah sakit swasta kecil. Kami gak bisa melawan. Yanto,
Apa kamu beneran gak peduli sama perasaan kita dulu sampai kamu habis nyawa kami berdua? Dokter, aku mohon, tolong selamatkan anakku dulu. Tanggung jawab apapun itu akan kutanggung semuanya. Aku mohon, dokter. Aku mohon padamu, dokter. Anak kecil ini gak bersalah. Selamatkan anakku dulu. Asalkan bisa selamatkan Harry, aku rela lakukan apapun. Aku juga akan mohon pada keluarga Juanda. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Harry. Harry. Ibu, jangan mohon ke mereka lagi. Harry nggak sakit. Harry nggak apa-apa. Ibu, jangan nangis. Harry cinta ibu. Harry. 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 Nyonya, kami sudah beri perintah atas nama keluarga Juanda. Nenek, kita pulang dulu saja. Nanti mungkin ada badai. Oke. Cicitku yang baik, kita pulang ya. Kamu harus segera bantu aku cari penyelamat kecilku. Anak itu usianya mirip sama Rocky. Dia sudah selamatkan nyawaku. Kita harus balas budi padanya. Hah? Tenang saja, Nenek. Ya. Pak Yanto, Nyonya, sekarang ini lagi hujan, sebaiknya jalan pakai payung. Hati-hati, licin. Di sini apa ada anak laki-laki yang terluka karena kecelakaan? Usianya mirip sama Rocky. Kurang lebih kayak tuan muda. Sepertinya nggak ada. Nggak ada? Nenek, nggak ada itu bagus. Tandanya anak itu nggak terluka. Tenang saja, aku panggil orang periksa rekaman CCTV di jalan itu. Pasti bisa ketemu. Oh iya, penyelamat kecil itu, meski cuma lihat sekilas, dia seketika terlihat sedikit mirip sama kamu. Nenek itu beruntung banget. Ketemu bahaya, malah bisa ketemu penyelamat kecil yang mirip sama Yanto. Jadi, dengan perlindungan nenek, dia pasti baik-baik saja. Ya. Nenek suka banget sama anak kecil ini. Kalau aku bisa ketemu lalu ambil hati mereka, bukankah posisiku di keluarga Juanda sudah pasti aman? Yanto, apa kamu sebenci itu padaku? Kamu tahu gak? Yang kamu celakai itu anak kita. Aku cinta Melia. Kalaupun harus mati, aku gak akan pisah sama Melia. Ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Kamu bisa saja mati, tapi jangan seret aku juga. Yanto! 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 Jangan ribut! Hei! Yanto! Pak Yanto sudah mau menikah. Orang kayak kamu, jangan cari masalah dengan dia. Paham? Harry, ibu tahu kamu itu anak yang pintar. Gak pernah tanya soal ayahmu dari dulu. Tapi ibu tahu, kamu pasti rindu sama dia. 3 hari lagi, ibu bawa kamu jumpa dia. Untuk pertama kali. Dan juga terakhir kali.
Ibu bersihkan Harry ya. Harry paling suka bersih. Ibu, jangan nangis. Harry, cinta ibu. Ibu sudah pulang. Harry sudah masak mie. Hati-hati. Terima kasih, Nak. Ayo. Ibu makan saja. Ibu sudah kerja keras. Ibu lihat dulu. Harry, jangan dijahit lagi. Besok ibu belikan yang baru. Harry masih punya baju. Besok kita ke toko beli sarung tangan saja. Ibu bawa motor, tangan ibu kedinginan. Harry nggak tega. Harry, ibu minta maaf. Selama ini, ibu bahkan gak belikan baju buat kamu. Harry, ibu jamin kamu akan pergi dengan sangat cakep. Kamu tunggu ibu. Kamu tunggu ibu. Harry suka boneka ini. Harganya 800.000. Uangku sama sekali nggak cukup. Apa mungkin aku bahkan nggak punya kesempatan untuk penuhi keinginan terakhir Harry? Harry, ibu pasti akan belikan semua barang yang kamu mau. Sayang, kamu cari aku itu keputusan tepat. Dengan tubuhmu ini, pasti bisa dapat banyak uang. Nanti, bekerjalah yang cerdik. Tamu minum makin banyak, uangmu juga makin banyak. Di ruang VIP ini, semuanya tamu besar. Pergilah. Siapa ini? Semalam Nyonya Siti kecelakaan. Ini foto penyelamatnya. Mohon semuanya bisa bantu cari. Siapa yang menemukannya? Grup Juanda akan memberikan proyek 200 miliar padanya. Penyelamat? Yanto, kenapa anak ini terlihat mirip sama kamu pas kecil? Apa mungkin ini anak harammu di luar sana? Mana mungkin? Karena beberapa tahun ini, selain si Melia, Yanto nggak pernah sentuh wanita lain. Jangan asal bicara ya. Benar juga. Melia yang mata duitan itu, kalau beneran melahirkan anak untuk keluarga Juanda, sekarang pasti sudah datang untuk merebut harta. Halo, anggur sudah datang. Yanto? Ternyata beneran Melia. Masih berani muncul kemari, ha? Melia, kamu cinta banget sama uang. Kamu nggak cukup ambil 2 miliar dariku. Sekarang malah datang ke tempat begini. Untuk jual diri.
Nona Melia, bukannya kami nggak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa berani terima kalian berarti melawan keluarga Juanda. Kami cuma sebuah rumah sakit swasta kecil. Kami nggak bisa melawan. Benar. Aku memang suka uang. Karena kalau nggak ada uang, hidup beneran susah. Selalu diremehkan orang. Sakit pun gak rela ke rumah sakit. Cuaca panas gak ada AC, cuaca dingin gak ada pemanas. Sehelai baju harus dijahit bertahun-tahun. Tangan dan kaki sampai lecet karena dingin. Melia, kamu kira dengan ungkit kejadian lama, kamu bisa memenangkan hatiku? Aku beritahu kamu ya, aku gak akan pernah maafkan kamu. Aku juga gak akan kasih kamu uang sedikit pun. Kejadian lama? Semua yang kuucap ini bukan kejadian lama denganmu. Bukan denganku, berarti dengan orang lain. Jadi dulu kamu tinggalkan aku karena kamu suka sama orang lain. Katakan. Yanto, jangan buang waktu. Sampah kayak dia ini cocoknya juga sama sampah dan berada di tong sampah. Sudah selingkuh, hidupnya masih miskin dan melarat. Ini adalah karmanya. Harry, Yanto sudah tahu Harry. Sebelumnya kamu datang minta uang ke aku. Sekarang malah jual diri. Itu demi pelihara pria bajingan kan? Pria bajingan? Kayaknya Yanto masih nggak tahu soal Harry. Benar. Memang demi dia. Karena aku cinta dia. Aku rela lakukan apapun demi dia. Demi pelihara dia kamu rela lakukan apa saja. Baiklah, ku beri jalan cari uang. Minumlah semua anggur ini. Dan semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah? Melia, aku beda sama kamu. Aku selalu menepati janjiku. Ayo mulai. Oke. Begitu dapat uang, aku bisa belikan Harry kotak pensel kesukaannya, tas sekolah, dan juga buku lainnya. Minum. Hei, lihat! Oh, Oh! wow. Sudah aku minum. Minum 2 dus lagi. Kalau kamu mau ambil uang dariku, selama aku nggak bilang berhenti, jangan berhenti. Aku mau lihat. Demi dia, kamu rela melakukannya sampai mana? Harry, ibu akhirnya bisa cari uang yang banyak, bisa belikan baju baru dan mainan baru untukmu. Begitu sampai di sana, kamu harus bahagia ya. Apa Melia ini sudah gila? Demi pria itu dia minum sampai begini. Betapa cintanya dia. Kalau terus begini, bisa bahayakan nyawa. Cukup! Kamu begitu cinta sama dia. Apa kamu gak sayang nyawamu? Ibu, ini kalung yang Harry buat sendiri untuk Kembalikan ibu. kalungku. Kelak ibu kerja jadi kurir, Harry bisa terus temani ibu. Harry. Itu namanya kan? Apa ini tanda cinta kalian? Yanto, ini urusan antara kamu dan aku. Aku mohon padamu, kembalikan kalungku. Melia, kamu terus bilang mohon padaku. Dulu aku sangat baik padamu. Aku bahkan rela mati untukmu. Tapi kamu gak pernah rendahkan diri begini untukku.
Sekarang kamu mau punya kisah cinta yang sempurna. Jangan mimpi. Melia! Melia! Harry, jangan takut. Ibu di sini. Ibu di sini. Melia, apa kamu begitu cinta dia? Demi barang rongsokan ini, kamu gak mau nyawamu lagi. Barang ini di matamu itu nggak berharga. Tapi ini barang yang sangat penting bagiku. Yanto, kamu akan menyesal. Pak Yanto, uang ini. Kasih dia. Baik, Siapa pria ini sebenarnya? Sampai bisa buat Melia bertindak begini demi dia. Dulu dia itu ke Yanto. Melia, ternyata cuma aku yang masih terjebak masa lalu. Dari awal perasaanmu sudah berubah. Pak Yanto, ada kabar soal si penyelamat. Infonya. Pak Yanto, penyelamat kecil itu tinggal di daerah kumuh. Karena nggak ada CCTV, nomor rumahnya masih nggak jelas. Tapi kami sudah atur orang untuk cari. Yanto. Penyelamat kecil tinggal di daerah kumuh, tapi bersedia bantu orang lain. Dia pasti anak yang baik. Besok kita cari dia, belikan hadiah untuk terima kasih. Kita juga undang dia ke pernikahan kita ya. Semua ini Harry pasti akan suka. Ini juga. Harry selalu mau mainan pahlawan super. Mau pembayaran? Melia, kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Mohon segera dihitung. Tunggu. Buat apa kamu beli barang-barang ini? Apa mungkin dia sudah tahu soal penyelamat kecil itu? Dia mau rebutan beli barang ini untuk menangkan hati dia. Aku mau beli semua barang ini. Dia bayar berapa? Kubayar 2 kali lipat. Kamu? Aku nggak boleh biarkan Melia berhasil. Apa mungkin dia sudah punya anak sama pria itu? Melia, semua uangmu itu aku yang kasih. Aku gak izinkan kamu pakai uangku untuk beli barang begini. Pengawal! Yanto, kamu mau apa? Melia, aku mau buktikan pakai tindakanku betapa salahnya kamu saat itu. 80% bisnis di kota Nongsa, semua itu milik grup Juanda. Tanpa izinku, kamu cari lebih banyak uang untuk pelihara dia. Tetap saja sia-sia. Perintahkan semuanya, mulai sekarang. Semua usaha milik grup Juanda, Melia dan pria peliharaannya gak boleh masuk. Suruh dia keluar. Lepaskan! Yanto, kamu akan menyesal. Hal yang paling kusesali itu adalah sudah mengenalmu. Aku menyesal mengenalmu. Harry, ibu nggak berguna. Ibu nggak beli apa-apa. Ibu minta maaf. Weni, mau apa kemari? Dasar pecundang menyedihkan. Pantas saja demi uang, kamu rela lakukan apa saja. Yanto yang suruh aku datang. Dia bilang menyesal. Sudah kasih uang keluarga Juanda ke wanita kayak kamu. Dia merasa jijik. Aku wakili dia tagih hutangmu. Apa Yanto begitu kejam? Ini dibeli pakai uang Yanto kan? Hancurkan semua barang di dalam rumah ini yang dibeli pakai uang Yanto.
Jangan hancurkan! Jangan hancurkan! Aku nggak pakai uang Janto. Kalian jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan! Kalian akan buat Harry takut. Jangan hancurkan! Lepaskan! Barang berharga apa ini? Sampai ditutup pakai spray? Pasti juga dibeli pakai uang Yanto. Jangan! Kamu nggak boleh sentuh dia! Jangan! Gak boleh. Kamu pakai uang tunanganku untuk beli semua ini. Gak peduli apapun, aku bisa sentuh semuanya. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Yanto, aku datang cari penyelamat kecil mau antarkan hadiah. Gak sangka dia juga tinggal di daerah ini. Dia barusan mau rebut barang-barang ini. Bilang kalau ini jelas-jelas dia yang mau. Dia juga bilang, kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Dia bilang pakai uangmu itu hal yang wajar. Kamu bohong! Melia, masih berani ungkit masa lalu? Kenapa nggak berani ungkit masa lalu? Yanto, aku tahu sekarang kamu sudah kaya, tapi aku sama sekali nggak menyesal dulu meninggalkanmu. Tentu saja kamu gak menyesal. Kamu baru saja menipu 2 miliar dari Yanto. Kemarin ke klub pura-pura menyedihkan. Sudah dapat banyak uang. Kalau kamu punya harga diri, kembalikan semua uang ini. Aku sama sekali nggak tipu uang kalian. Yanto, dari tadi dia terus lindungi barang di belakangnya. Dia pasti sudah beli sesuatu yang aneh-aneh pakai uangmu. Aku nggak ada. Bukan begitu. Aku nggak pakai uang kalian. Kalian nggak boleh ganggu dia. Yanto, hentikan! Jangan! Harry masih belum pakai baju baru. Dia pasti nggak mau ayahnya lihat dia yang begitu menyedihkan. Yanto, hentikan! Yanto, aku akui, aku itu cewek matre. Aku kembali karena lihat kamu sudah kaya. Aku mau hidup enak. Yanto, aku menyesal. Aku beneran menyesal. Aku menyesal. Melia, akhirnya kamu tunjukkan sifat aslimu. Dengar Melia, demi bersamamu, aku tinggal di sini 10 tahun. Dulu aku cinta banget sama kamu, bahkan kalaupun mati, aku mau mati di sisimu. Yanto. Tapi sekarang aku menyesal. Aku menyesal cinta sama kamu dulu. Jadi, berlututlah. Ucapkan lagi kata-kata barusan 999 kali. Kalau enggak, aku akan membakar semua uang yang kamu simpan dan rumah bobrok ini. Jangan. Oke. Aku bilang, aku Melia. Cuma cewek matre. Aku rela lakukan apapun demi uang. Lebih keras. Biar semua orang bisa dengar. Biar mereka lihat sifat aslimu. Juga biar aku kenal sifat aslimu dengan baik. Biar aku nggak berilusi lagi. Aku egois. Aku orang biasa. Aku tipu uang pria. Aku hianati Yanto. Semua yang terjadi hari ini itu karena ulahku sendiri. Cukup, Melia. Kita jangan pernah ketemu lagi selamanya. Gak akan ketemu lagi selamanya. Oke. Baik, Yanto. Kita nggak akan ketemu lagi. Harry, maaf. Ibu taruh semua hal yang kita lakukan demi ayahmu di sini. Begitu dia lihat kamu, lihat semua ini, dia akan paham betapa baiknya Harry kita ini. Dia pasti akan cinta sama kamu. Dia pasti akan kasih perpisahan yang megah. Harry, pergilah dengan tenang. Tunggu ibu. Ibu akan segera menemanimu. Nona Melia, waktunya sudah tiba.
Nona Melia, turut berduka cita. Bagaimana? Ya, Sudah kasih betul undangannya ke penyelamat kecilku? Dia akan hadir di acara ini kan? Ya, Aku sekali, pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Tenang saja, Nenek. Aku kemarin antar sendiri. Si penyelamat nggak ada di rumah. Aku suruh orang taruh undangannya di depan rumahnya. Dia pasti akan datang. Oke. Pernikahan Pak Yanto dan Nona Weni akan dimulai. Harry, jangan takut. Ibu datang jemput kamu. Pak Yanto, apa kamu rela menikah dengan Nona Weni? Gak peduli. Tunggu! Harry, kamu sudah jumpa ayahmu kan? Ucapkan selamat tinggal ke ayahmu. Peti mati siapa ini? Ini antar peti mati saat pernikahan. Bukankah ini sial banget? Ada apa ini? Kenapa ada peti mati? Yanto, jangan salahkan aku. Harry terlalu baik. Aku mana mungkin tega biarkan dia. Sampai mati masih gak bisa ketemu ayah kandungnya. Ucapkan selamat tinggal dengannya. Antarkan dia ke perjalanan terakhirnya. Pak Yanto, ini jasad anak Bapak, Harry. Mohon diterima. Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Wah, Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh Paman Dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana.
Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia, selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Gisel, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Nah, sudah lagi, Sel. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Gisel, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah gak disukai. Memang gak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia. Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku gak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku gak setuju dengan perjanjian ini. Gisel, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak. Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Gisel, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi Kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan gak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke.
Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, Ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya. Ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Gisel beli? Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja. Tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Gisel, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, gak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, gak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Gisel, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini.
Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal keluargamu nggak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Gisel? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu, kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Gisel, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Lelang batu giok. Hah?財神到，財神到，好心得好報。財神話，財神話，揾錢易正路。財神到，財神到，好走快兩步。 Ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai.
Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Terlihat warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang gak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Hah, karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, Ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Gisel, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Gisel, apa Anda yakin? Batu ini? Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta, makin tinggi ya. Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya benaran ada barang bagus? Wanita jahat, dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut, lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. Satu miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut, percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Gisel, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini.
Kalau gitu, aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Gisel naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Gisel. Selamat ya Kak Gisel. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu. Sejujurnya, ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Gisel, apa kau merasa belum cukup malu? Gisel, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong. Nona Melia, turut berduka cita. Nona Melia, jangan biarkan air mata jatuh ke tubuh anakmu. Nanti dia bisa nggak tenang. Nona Melia, sesuai permintaanmu, 3 hari lagi kami akan jemput anakmu. Kami akan bawa dia ke acara pernikahan di Hotel Mutiara. Silakan tanda tangan di sini. Nona Melia, kalau boleh tahu ini pernikahan siapa? Kenapa harus antar jasad Harry ke sana? Itu pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Sudah. Dokter, apa divisi lain di rumah sakit butuh kelinci percobaan? Apa saja boleh. Kesehatan Yanto belakangan ini buruk. Aku mau belikan makanan enak untuk dia, biar kesehatannya pulih. Kalaupun ada nggak boleh. Kamu lagi hamil, harus pulang dan istirahat. Aku sudah bersama Yanto hampir 5 tahun. Hamil itu seharusnya berita yang sangat menyenangkan. Anak ini datang gak pada waktunya. Tuan muda. Tuan muda? Dia panggil Yanto itu Tuan muda? Nyonya sudah carikan dokter terbaik untukmu. Selama kamu mau putus hubungan sama wanita itu, kamu bisa balik ke keluarga Juanda. Jangan keras kepala lagi. Kamu itu pewaris tunggal keluarga terkaya di kota Nongsa. Apa kamu mau karena sakit jantung mati di tempat kamu begini? Pewaris keluarga terkaya di kota Nongsa? Yanto? Kamu pulang dan beritahu nenekku, aku cinta sama Melia. Kalaupun harus mati, aku gak bakal pisah sama Melia. Tuan muda, pergi.
Pergi! Keluarga terkaya Kota Nongsa, pewaris tunggal. Nak, ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Melia, kamu sudah pulang? Yanto, kita putus saja. Melia, apa kamu capek? Tubuhku sudah baikan, bisa segera cari uang lagi. Kamu gak perlu susah begini lagi. Yanto, penyakitmu gak bisa sembuh. Kamu bisa saja mati. Tapi jangan seret aku ikut susah. Nah, maaf, ibu gak bisa biarkan ayahmu tahu keberadaanmu. Dengan begitu, dia baru beneran bisa menyerah. Harry, kamu tunggu ibu di sini. Jangan pergi kemana-mana, oke? Tenang saja, Ibu. Aku anak paling penurut. Ibu akan segera kembali. Nenek, hati-hati. Oh. Pendarahannya parah, perlu dioperasi. Setidaknya butuh 1 miliar. Bayarlah sesegera mungkin. 1 miliar? Kalau semua uangku dijumlahkan berpuluhan juta saja. CEO Grup Juanda Yanto akuisisi grup teknologi besar di luar negeri. Dia menjadi pemimpin bisnis yang paling berpengaruh tahun ini. Harry, ibu pasti akan selamatkan kamu. Nana Weni, 3 hari lagi kamu akan menikah sama Pak Yanto. Selamat ya. Dulu saat Pak Yanto dicampakkan oleh cewek matre, dia hampir saja mati. Nona Weni yang selalu temani dia tanpa henti. Sekarang akhirnya semua usahanya membuahkan hasil. Terima kasih. Aku dan Yanto pasti akan bahagia. Yanto! Melia? Yanto! Yanto, bisakah kamu beri aku 1 miliar? Tolonglah. Kamu itu wanita yang sudah campakan dan hampir membunuh Yanto. Berani-beraninya sekarang cari Yanto untuk minta uang. Wanita jahat, jangan dekati ayahku. Cepat pergi. Ayah, Yanto sudah menikah. Tampaknya setelah tinggalkan aku, hidupmu juga gak membaik. Hah? Siapa dia? Kok tiba-tiba ada di sini? Udah tahu siapa? Yanto, maaf. Apa gunanya minta maaf sekarang? Kamu bukan merasa bersalah. Kamu sudah lihat Yanto bangkit kembali. Jadi kamu mau balikan sama dia untuk nikmati uangnya. Bukan begitu. Yanto. Aku hanya butuh 1 miliar. Begitu ada uang aku akan kembalikan. Ku beri 2 miliar. Kelak, aku gak mau lihat kamu dimanapun lagi. Kasih dia cek senilai 2 miliar. Dan suruh dia pergi. Tuan muda, gawat, Nyonya kecelakaan. Aku akan ke sana. Wanita ini dulu hampir buat Yanto mati. Menurutmu apa Yanto beneran mau kasih 2 miliar itu? Kasih dia cek palsu.
Terima kasih, terima kasih. Tunggu aku ada uang, aku pasti akan kembalikan. Harry, ayahmu sudah punya keluarga baru. Ibu sudah dapat uang untuk selamatkan kamu. Kita nggak akan ganggu dia lagi. Wanita ini, dia kira dia itu siapa? Beraninya datang lagi ke hadapan Yanto. Calon nyonya keluarga Juanda itu hanya aku. Semua harta keluarga Juanda cuma akan jadi milik Rocky. Nenek, Nenek gak apa-apa. Untung ada anak laki-laki yang selamatkan aku. Kalau enggak, nyawaku ini pasti sudah enggak tertolong. Anak laki-laki? Dia ada di mana? Setelah aku sadar, aku langsung di rumah sakit. Entah bagaimana kondisi anak laki-laki itu. Kamu harus cari penyelamat kecilku itu. Eyang. Aduh, cucuku yang baik. Eyang gak datang ke pesta ulang tahunmu hari ini. Kamu gak marah sama Eyang kan? Kesehatan Eyang itu yang paling penting. Kamu sungguh jago bicara. Nenek, hari ini di pesta ulang tahun Rocky, Melia datang. Apa? Sudah 5 tahun wanita itu masih saja gentayangan. Yanto, kamu gak boleh tertipu oleh wanita itu lagi. Dia dulu sudah membuat kamu menderita. Nenek, aku tahu. Bagus kalau tahu. Jangan lupa. 3 hari lagi, kamu dan Weni akan menikah. Aku mau bayar. Mohon segera. Anakku harus segera dioperasi. Bagaimanapun kamu panik, kamu gak boleh menipu. Cek ini palsu. Apa? Dokter. Pergilah, ayo sana. Ayo sana. Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan anakku. Aku bisa pergi pinjam uang. Aku pasti akan dapatkan uangnya. Nona Amelia, bukannya kami gak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa yang berani terima kalian, artinya melawan keluarga Juanda. Kami hanya rumah sakit swasta kecil. Kami gak bisa melawan. Yanto, apa kamu beneran gak peduli sama perasaan kita dulu? Sampai kamu habis nyawa kami berdua. Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan anakku dulu. Tanggung jawab apapun itu akan kutanggung semuanya. Aku mohon. Dokter, aku mohon padamu. Dokter, anak kecil ini gak bersalah. Selamatkan anakku dulu. Asalkan bisa selamatkan Harry, aku rela lakukan apapun. Aku juga akan mohon pada keluarga Juanda. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Harry. Ibu, jangan mohon ke mereka lagi. Harry nggak sakit. Harry nggak apa-apa. Ibu, jangan nangis. Harry cinta ibu. Harry. Nyonya, kami sudah beri perintah atas nama keluarga Juanda. Nenek, kita pulang dulu saja. Nanti mungkin ada badai. Oke. Cicitku yang baik, kita pulang ya. Kamu harus segera bantu aku cari penyelamat kecilku. Anak itu usianya mirip sama Rocky. Dia sudah selamatkan nyawaku. Kita harus balas budi padanya. Hah? Tenang saja, Nenek. Ya.
Pak Yanto, Nyonya, sekarang ini lagi hujan, sebaiknya jalan pakai payung. Hati-hati, licin. Di sini apa ada anak laki-laki yang terluka karena kecelakaan? Usianya mirip sama Rocky. Kurang lebih kayak tuan muda. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Nenek, nggak ada itu bagus. Tandanya anak itu nggak terluka. Tenang saja, aku panggil orang periksa rekaman CCTV di jalan itu. Pasti bisa ketemu. Oh iya, penyelamat kecil itu, meski cuma lihat sekilas, dia seketika terlihat sedikit mirip sama kamu. Nenek itu beruntung banget. Ketemu bahaya, malah bisa ketemu penyelamat kecil yang mirip sama Yanto. Jadi, dengan perlindungan nenek, dia pasti baik-baik saja. Ya. Nenek suka banget sama anak kecil ini. Kalau aku bisa ketemu lalu ambil hati mereka, bukankah posisiku di keluarga Juanda sudah pasti aman? Yanto, apa kamu sebenci itu padaku? Kamu tahu gak? Yang kamu celakai itu anak kita. Aku cinta Melia. Kalaupun harus mati, aku gak akan pisah sama Melia. Ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Kamu bisa saja mati, tapi jangan seret aku juga. Yanto! 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 Jangan ribut! Hei! Yanto! Pak Yanto sudah mau menikah. Orang kayak kamu, jangan cari masalah dengan dia. Paham? Harry, ibu tahu kamu itu anak yang pintar. Gak pernah tanya soal ayahmu dari dulu. Tapi ibu tahu, kamu pasti rindu sama dia. 3 hari lagi, ibu bawa kamu jumpa dia. Untuk pertama kali. Dan juga terakhir kali. Ibu bersihkan Harry ya. Harry paling suka bersih. Ibu, jangan nangis. Harry, cinta ibu. Ibu sudah pulang. Harry sudah masak mie. Hati-hati. Terima kasih, Nak. Ayo. Ibu makan saja. Ibu sudah kerja keras. Ibu lihat dulu. Harry, jangan dijahit lagi. Besok ibu belikan yang baru. Harry masih punya baju. Besok kita ke toko beli sarung tangan saja. Ibu bawa motor, tangan ibu kedinginan. Harry nggak tega. Harry, ibu minta maaf. Selama ini, ibu bahkan gak belikan baju buat kamu. Harry, ibu jamin kamu akan pergi dengan sangat cakep. Kamu tunggu ibu. Kamu tunggu ibu. Harry suka boneka ini.
Harganya 800.000, uangku sama sekali nggak cukup. Apa mungkin aku bahkan nggak punya kesempatan untuk penuhi keinginan terakhir Harry? Harry, ibu pasti akan belikan semua barang yang kamu mau. Sayang, kamu cari aku itu keputusan tepat. Dengan tubuhmu ini, pasti bisa dapat banyak uang. Nanti, bekerjalah yang cerdik. Tamu minum makin banyak, uangmu juga makin banyak. Di ruang VIP ini, semuanya tamu besar. Pergilah. Siapa ini? Semalam Nyonya Siti kecelakaan. Ini foto penyelamatnya. Mohon semuanya bisa bantu cari. Siapa yang menemukannya? Grup Juanda akan memberikan proyek 200 miliar padanya. Penyelamat? Yanto, kenapa anak ini terlihat mirip sama kamu pas kecil? Apa mungkin ini anak harammu di luar sana? Mana mungkin. Karena beberapa tahun ini, selain si Melia, Yanto nggak pernah sentuh wanita lain. Jangan asal bicara ya. Benar juga. Melia yang mata duitan itu, kalau beneran melahirkan anak untuk keluarga Juanda, sekarang pasti sudah datang untuk merebut harta. Halo, anggur sudah datang. Yanto? Ternyata beneran Melia. Masih berani muncul kemari, ha? Melia, kamu cinta banget sama uang. Kamu nggak cukup ambil 2 miliar dariku. Sekarang malah datang ke tempat begini. Untuk jual diri. Nona Melia, bukannya kami nggak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa berani terima kalian berarti melawan keluarga Juanda. Kami cuma sebuah rumah sakit swasta kecil. Kami nggak bisa melawan. Benar. Aku memang suka uang. Karena kalau nggak ada uang, hidup beneran susah. Selalu diremehkan orang. Sakit pun gak rela ke rumah sakit. Cuaca panas gak ada AC, cuaca dingin gak ada pemanas. Sehelai baju harus dijahit bertahun-tahun. Tangan dan kaki sampai lecet karena dingin. Melia, kamu kira dengan ungkit kejadian lama, kamu bisa memenangkan hatiku? Aku beritahu kamu ya, aku gak akan pernah maafkan kamu. Aku juga gak akan kasih kamu uang sedikit pun. Kejadian lama? Semua yang kuucap ini bukan kejadian lama denganmu. Bukan denganku, berarti dengan orang lain. Jadi dulu kamu tinggalkan aku karena kamu suka sama orang lain. Katakan. Yanto, jangan buang waktu. Sampah kayak dia ini cocoknya juga sama sampah dan berada di tong sampah. Sudah selingkuh, hidupnya masih miskin dan melarat. Ini adalah karmanya. Harry, Yanto sudah tahu Harry. Sebelumnya kamu datang minta uang ke aku. Sekarang malah jual diri. Itu demi pelihara pria bajingan kan? Pria bajingan? Kayaknya Yanto masih nggak tahu soal Harry. Benar. Memang demi dia. Karena aku cinta dia. Aku rela lakukan apapun demi dia. Demi pelihara dia kamu rela lakukan apa saja. Baiklah, ku beri jalan cari uang. Minumlah semua anggur ini. Dan semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah? Melia, aku beda sama kamu. Aku selalu menepati janjiku. Ayo mulai. Oke. Begitu dapat uang, aku bisa belikan Harry kotak pensel kesukaannya, tas sekolah, dan juga buku lainnya.
Minum. Hei, lihat! Oh, Oh! wow. Sudah aku minum. Minum 2 dus lagi. Kalau kamu mau ambil uang dariku, selama aku nggak bilang berhenti, jangan berhenti. Aku mau lihat, demi dia kamu rela melakukannya sampai mana. Harry, ibu akhirnya bisa cari uang yang banyak, bisa belikan baju baru dan mainan baru untukmu. Begitu sampai di sana, kamu harus bahagia ya. Apa Melia ini sudah gila? Demi pria itu dia minum sampai begini. Betapa cintanya dia. Kalau terus begini, bisa bahayakan nyawa. Cukup. Kamu begitu cinta sama dia. Apa kamu nggak sayang nyawamu? Ibu, ini kalung yang Harry buat sendiri untuk Kembalikan ibu. kalungku. Kelak ibu kerja jadi kurir, Harry bisa terus temani ibu. Harry. Itu namanya kan? Apa ini tanda cinta kalian? Yanto, ini urusan antara kamu dan aku. Aku mohon padamu, kembalikan kalungku. Melia, kamu terus bilang mohon padaku. Dulu aku sangat baik padamu. Aku bahkan rela mati untukmu. Tapi kamu gak pernah rendahkan diri begini untukku. Sekarang kamu mau punya kisah cinta yang sempurna. Jangan mimpi. Harry! Melia! Melia! Harry, jangan takut. Ibu di sini. Ibu di sini. Melia, apa kamu begitu cinta dia? Demi barang rongsokan ini, kamu gak mau nyawamu lagi? Barang ini di matamu itu nggak berharga, tapi ini barang yang sangat penting bagiku. Yanto, kamu akan menyesal. Pak Yanto, uang ini. Kasih dia. Baik. Siapa pria ini sebenarnya? Sampai bisa buat Melia bertindak begini demi dia. Dulu dia itu ke Yanto. Melia, ternyata cuma aku yang masih terjebak masa lalu. Dari awal perasaanmu sudah berubah. Pak Yanto, ada kabar soal si penyelamat. Infonya. Pak Yanto, penyelamat kecil itu tinggal di daerah kumuh. Karena nggak ada CCTV, nomor rumahnya masih nggak jelas. Tapi kami sudah atur orang untuk cari. Yanto, penyelamat kecil tinggal di daerah kumuh, tapi bersedia bantu orang lain. Dia pasti anak yang baik. Besok kita cari dia, belikan hadiah untuk terima kasih. Kita juga undang dia ke pernikahan kita ya. Semua ini, Harry pasti akan suka. Ini juga. Harry selalu mau mainan pahlawan super. Mau pembayaran? Melia,
Kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Mohon segera dihitung. Tunggu. Buat apa kamu beli barang-barang ini? Apa mungkin dia sudah tahu soal penyelamat kecil itu? Dia mau rebutan beli barang ini untuk menangkan hati dia. Aku mau beli semua barang ini. Dia bayar berapa? Kubayar 2 kali lipat. Kamu? Aku nggak boleh biarkan Melia berhasil. Apa mungkin dia sudah punya anak sama pria itu? Melia, semua uangmu itu aku yang kasih. Aku gak izinkan kamu pakai uangku untuk beli barang begini. Pengawal! Yanto, kamu mau apa? Melia, aku mau buktikan pakai tindakanku betapa salahnya kamu saat itu. 80% bisnis di kota Nongsa, semua itu milik grup Juanda. Tanpa izinku, kamu cari lebih banyak uang untuk pelihara dia. Tetap saja sia-sia. Perintahkan semuanya, mulai sekarang. Semua usaha milik grup Juanda, Melia dan pria peliharaannya gak boleh masuk. Suruh dia keluar. Lepaskan! Yanto, kamu akan menyesal. Hal yang paling kusesali itu adalah sudah mengenalmu. Aku menyesal mengenalmu. Harry, ibu nggak berguna. Ibu nggak beli apa-apa. Ibu minta maaf. Weni, mau apa kemari? Dasar pecundang menyedihkan. Pantas saja demi uang, kamu rela lakukan apa saja. Yanto yang suruh aku datang. Dia bilang menyesal. Sudah kasih uang keluarga Juanda ke wanita kayak kamu. Dia merasa jijik. Aku wakili dia tagih hutangmu. Apa Yanto begitu kejam? Ini dibeli pakai uang Yanto kan? Hancurkan semua barang di dalam rumah ini yang dibeli pakai uang Yanto. Jangan hancurkan! Jangan hancurkan! Aku nggak pakai uang Yanto. Kalian jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan! Kalian akan buat Harry takut. Jangan hancurkan! Lepaskan! Barang berharga apa ini? Sampai ditutup pakai spray? Pasti juga dibeli pakai uang Yanto. Jangan! Kamu nggak boleh sentuh dia! Jangan! Nggak boleh. Kamu pakai uang tunanganku untuk beli semua ini. Nggak peduli apapun, aku bisa sentuh semuanya. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Yanto, aku datang cari penyelamat kecil mau antarkan hadiah. Nggak sangka dia juga tinggal di daerah ini. Dia barusan mau rebut barang-barang ini. Bilang kalau ini jelas-jelas dia yang mau. Dia juga bilang, kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Dia bilang pakai uangmu itu hal yang wajar. Kamu bohong! Melia, masih berani ungkit masa lalu? Kenapa nggak berani ungkit masa lalu? Yanto, aku tahu sekarang kamu sudah kaya, tapi aku sama sekali nggak menyesal dulu meninggalkanmu. Tentu saja kamu nggak menyesal. Kamu baru saja menipu 2 miliar dari Yanto. Kemarin ke klub pura-pura menyedihkan. Sudah dapat banyak uang. Kalau kamu punya harga diri, kembalikan semua uang ini. Aku sama sekali nggak tipu uang kalian. Yanto, dari tadi dia terus lindungi barang di belakangnya. Dia pasti sudah beli sesuatu yang aneh-aneh pakai uangmu. Aku nggak ada. Bukan begitu. Aku nggak pakai uang kalian. Kalian nggak boleh ganggu dia. Yanto, hentikan! Jangan! Harry masih belum pakai baju baru. Dia pasti nggak mau ayahnya lihat dia yang begitu menyedihkan. Yanto, hentikan! Yanto, aku akui, aku itu cewek matre. Aku kembali.
sekali. Karena lihat kamu sudah kaya, aku mau hidup enak. Yanto, aku menyesal. Aku beneran menyesal. Aku menyesal. Melia, akhirnya kamu tunjukkan sifat aslimu. Dengar Melia, demi bersamamu aku tinggal di sini 10 tahun. Dulu aku cinta banget sama kamu, bahkan kalaupun mati, aku mau mati di sisimu. Yanto. Tapi sekarang aku menyesal. Aku menyesal cinta sama kamu dulu. Jadi, berlututlah. Ucapkan lagi kata-kata barusan 999 kali. Kalau enggak, aku akan membakar semua uang yang kamu simpan dan rumah bobrok ini. Jangan. Oke. Aku bilang, aku Melia. Cuma cewek matre. Aku rela lakukan apapun demi uang. Lebih keras. Biar semua orang bisa dengar. Biar mereka lihat sifat aslimu. Juga biar aku kenal sifat aslimu dengan baik. Biar aku nggak berilusi lagi. Aku egois. Aku orang biasa. Aku tipe uang pria. Aku hianati Yanto. Semua yang terjadi hari ini itu karena ulahku sendiri. Cukup, Melia. Kita jangan pernah ketemu lagi selamanya. Gak akan ketemu lagi selamanya. Oke. Baik, Yanto. Kita nggak akan ketemu lagi. Harry, maaf. Ibu taruh semua hal yang kita lakukan demi ayahmu di sini. Begitu dia lihat kamu, lihat semua ini, dia akan paham betapa baiknya Harry kita ini. Dia pasti akan cinta sama kamu. Dia pasti akan kasih perpisahan yang megah. Harry, pergilah dengan tenang. Tunggu ibu. Ibu akan segera menemanimu. Nona Melia, waktunya sudah tiba. Harry. Harry. Nona Melia, turut berduka cita. Bagaimana? Ya, Sudah kasih undangannya ke penyelamat kecilku? Dia akan hadir di acara ini kan? Aku pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Tenang saja, Nenek. Aku kemarin antar sendiri. Si penyelamat nggak ada di rumah. Aku suruh orang taruh undangannya di depan rumahnya. Dia pasti akan datang. Oke. Pernikahan Pak Yanto dan Nona Weni akan dimulai. Harry, jangan takut. Ibu datang jemput kamu. Pak Yanto, apa kamu rela menikah dengan Nona Weni? Gak peduli. Tunggu! Harry, kamu sudah jumpa ayahmu kan? Ucapkan selamat tinggal ke ayahmu. Peti mati siapa ini? Ini antar peti mati saat pernikahan. Bukankah ini sial banget? Ada apa ini? Kenapa ada peti mati? Yanto, jangan salahkan aku. Harry terlalu baik. Aku mana mungkin tega biarkan dia. Sampai mati masih gak bisa ketemu ayah kandungnya. Ucapkan selamat tinggal dengannya.
Antarkan dia ke perjalanan terakhirnya. Pak Yanto, ini jasad anak Bapak, Harry. Mohon diterima.